Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu hakikat keluarga Kristen. Bagaimana hakikat keluarga Kristen, bagaimana keluarga Kristen itu dibangun, dan kemudian bagaimana peran Allah di tengah-tengah keluarga tersebut, tanggung jawab anggota-anggotanya, dan bagaimana tugas anggotanya untuk bersaksi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarganya. Nah, sebelum lebih dalam lagi, mari Ibu Mela ajak untuk memperhatikan gambar yang ada di slideshow. Anak-anak bisa melihat ada berbagai jenis keluarga di sekitar kita. Mungkin ada keluarga yang adem ayem saja, tapi kita tidak tahu apakah keluarga itu bahagia atau tidak. Bertengkar juga tidak pernah, tapi bercakap-cakap juga tidak pernah, berkomunikasi tidak pernah, entahkah ini bahagia, entahkah tidak ya. Tapi keluarga itu baik-baik saja dalam tanda petik. Lalu keluarga yang kedua, keluarga yang oke, bertengkar sedikit, kadang-kadang mereka keluar makan bersama, mereka berkomunikasi dengan baik. Orang bilang pertengkaran itu merupakan bumbunya keluarga, bumbunya rumah tangga. Jadi kalau bumbunya pas, maka masakannya enak. Tapi kalau bumbunya kebanyakan atau garamnya misalnya kebanyakan, pasti masakannya keasinan dan masakan itu nggak enak lagi lalu dibuang gitu ya. Dan yang ketiga adalah jenis keluarga yang berantakan. Setiap hari mereka bertengkar, entah apa saja yang mereka pertengkarkan. Hal-hal kecil saja bisa jadi pertengkaran yang besar, bahkan mungkin sampai seluruh kampung dengar pertengkaran mereka. Anak-anak mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang stres, tidak sehat, tidak bisa belajar dengan baik, karena mereka setiap hari mendengarkan pertengkaran orang tuanya. Apalagi kalau ada kekerasan dalam rumah tangga. Kalau di dalam gambar kita bisa melihat bahwa yang memukul laki-lakinya ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau yang cewek itu yang maco dan yang mukuli suaminya. Ada loh. Nah, akhirnya keluarga yang seperti ini akan berakhir di pengadilan. Mereka bercerai, dan kalau anaknya pas ya dua, yang satu ikut mamahnya, yang satu ikut papahnya. Ini merupakan kesedihan tersendiri buat anak-anak. Karena apa? Karena sebetulnya anak-anak itu tidak ingin memilih antara ayah atau ibunya. Mereka mencintai keduanya, sehingga tidak bisa disuruh milih. Kamu milih ikut ayah atau milih ikut ibu. Itu kesedihan yang paling besar. Nah, ternyata keluarga-keluarga zaman now memiliki problematika tersendiri. Bagaimana supaya keluarga yang kita bangun tidak mengalami hal-hal seperti yang Bu Mela sampaikan di slide. Mari kita baca Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan tentang orang-orang yang membangun rumah. Orang yang bijaksana dikatakan membangun di atas batu, sedangkan orang yang bodoh membangun di atas pasir. Perumpamaan ini diambil dari kenyataan bahwa pada zaman itu
Orang Yahudi punya kebiasaan membangun rumah di atas sungai-sungai yang pada musim kemarau kering airnya. Jadi kalau kering airnya kan tinggal pasirnya dan sepertinya itu tanah yang lapang, bisa untuk membangun rumah. Lalu orang-orang mulai membangun rumah di atas pasir itu. Hanya saja mereka lupa bahwa itu adalah jalan air. Sehingga sewaktu-waktu nanti air bisa kembali mengaliri daerah di mana mereka membangun rumahnya. Ketika di musim hujan datang air, maka rumah-rumah itu akan hanyut, mudah sekali hanyut, mudah sekali rusak. Bahkan tadi dikatakan besar kerusakannya. Karena apa? Pondasinya tidak kuat. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang bijaksana, yang membangun di atas fondasi yang kuat, yaitu di atas batu yang kuat, yaitu batu karang yang teguh. Nah, siapakah batu karang yang teguh itu? Batu karang yang teguh itu adalah Yesus sendiri. Keluarga Kristen adalah keluarga yang dibangun di atas Kristus sendiri dan mendasarkan seluruh kehidupan dan keputusannya pada firman Tuhan. Membangun di atas Kristus artinya seluruh kehidupan keluarga bergantung pada Kristus seutuhnya. Kehidupan keluarga juga bergerak ke arah Kristus setiap hari. Setiap anggotanya terikat kuat pada Kristus dan melakukan kehendaknya. Sehingga setiap pribadi akhirnya mengalami pertumbuhan yang nyata. Anak-anak, keluarga yang dibangun di atas Kristus memiliki dasar di atas firman Tuhan. Tuhan sudah mengarahkan calon suami istri. Di Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah firman yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Kata meninggalkan dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani itu azab. Artinya seorang anak akan keluar dari rumah keluarga masing-masing. Yang laki-laki keluar dari rumah orang tuanya, yang perempuan juga. Dan kemudian bersatu mulai mengurus keluarganya sendiri, serta bertanggung jawab penuh atas keluarganya sendiri. Keluarga yang sehat pasti suaminya bekerja, ya. Kalau mungkin di zaman sekarang istrinya juga bekerja. Mereka membiayai keluarga mereka sendiri. Mereka sudah terlepas dari tanggungan orang tua. Tidak ada lagi campur tangan mertua. Mereka juga tidak boleh tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Anak-anak, ya. Ini pakar-pakar pernikahan Kristen mengatakan bahwa suami istri yang sudah menikah sebaiknya punya rumah sendiri. Kalau belum bisa beli, kontrak tidak apa-apa, tapi harus keluar dari rumah orang tuanya. Supaya apa? Supaya belajar bertanggung jawab. Kata meninggalkan ini juga seperti bayi yang dipotong tali pusarnya. Ketika bayi itu di dalam perut ibunya, dia mendapatkan makanan dari pusarnya itu, ya. Pusarnya itu kan nempel di perut ibunya, dan ibunya makan apa saja gizinya masuk ke anaknya. Tapi ketika anak ini nanti dilahirkan dan mulai tumbuh sebagai bayi, langsung tali pusarnya dipotong. Pada saat tali pusarnya dipotong, hari itu dia akan terpisah dari ibunya, ya, dan mulai hidup sendiri nih. Makanya tidak nempel ke ibunya, tapi memang masih disuapi, masih diberi susu, tapi sudah mulai belajar hidup sendiri. Kalau misalnya nih ibunya meninggal, ada orang lain yang memberi susu, bisa hidup.
Ya, tapi kalau di dalam perut ibunya meninggal ya dia nggak bisa. Dia ikut meninggal juga. Jadi meninggalkan benar-benar terlepas dari keluarga masing-masing. Yang berikutnya, mereka akan bersatu dengan istrinya. Ya, laki-laki akan bersatu dengan istrinya. Bersatu, kata bahasa Ibrani-nya itu dabak. Kata dabak ini memiliki pengertian melekat seperti kertas yang dilem. Jadi kalau kertas yang dilem itu sudah jadi satu, nempel gitu ya. Susah kalau dipisahkan. Nanti kita akan ada kegiatan. Anak-anak melakukannya dengan segenap hati. Kalau kalian melakukannya dengan segenap hati, kalian akan bisa melihat seperti apa suami dan istri yang bersatu itu. Matius 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, anak-anak, kita sekarang akan melakukan kegiatan ilustrasi dari kata melekat. Siapkan 2 lembar kertas seperti pada gambar 1. Boleh kertas berwarna origami seperti itu, tapi boleh juga kertas putih, terserah ya. Yang penting 2 lembar. Kemudian kalian tangkupkan 2 kertas itu jadi 1 seperti pada gambar 2. Setelah kedua kertas itu tepat satu dengan yang lainnya, kalian lipat ujung, salah satu ujung dari kertas itu. Contohnya seperti gambar 3. Setelah kalian melipat salah satu ujung dari kedua kertas itu, maka kalian buka kertasnya dan kalian bubuhkan lem, banyak-banyak lemnya ya. Banyak-banyak lemnya di 2 lembar kertas kecuali ujung yang dilipat. Jadi ujung yang dilipat tidak dilem, hanya sisanya saja yang dilem. Banyak ya, lemnya itu lambang cinta. Biasanya kalau menikah kan cintanya banyak, lemnya yang banyak ya. Jika kalian sudah selesai membubuhkan lem, lalu tempelkan ya, rekatkan kedua kertas itu jadi 1. Jadi kalian akan dapatkan kertas yang menempel kecuali pada ujung yang dilipat. Diamkan selama 15 menit. Sementara nanti kalian akan mempelajari pelajaran ini lebih lanjut. Diamkan kertasnya 15 menit. Setelah 15 menit kalian buka ujung yang dilipat ya, dan kemudian coba kertasnya dipisahkan seperti pada gambar 5 dan gambar 6 ya. Tapi nanti buat dulu 15 menit kemudian baru kalian mencoba memisahkan kertas yang sudah direkat dengan lem. Baik anak-anak, kalau kalian sudah selesai dengan kegiatan ilustrasi kata melekat, maka kita akan lanjut nih. Tadi yang ketiga adalah suami istri akan menjadi satu daging ya. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging dengan istrinya. Kata satu daging itu dalam bahasa Ibrani-nya basar. Ini merupakan penyatuan secara seksual antara laki-laki dan perempuan. Di sini Tuhan memberikan anugerah Allah yang kudus, yaitu seks, untuk suami istri bisa memperoleh keturunan. Seks adalah anugerah Allah yang kudus dan menjadi kudus jika dilakukan di dalam kerangka pernikahan. Seks yang dilakukan di luar kerangka pernikahan adalah dosa. Itu tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi pernikahan itu benar-benar harus disahkan dulu, diberkati dulu di gereja
baru kemudian boleh menjadi satu daging. Nah, itulah dasar dari keluarga Kristen yang dibangun secara alkitabiah. Keluarga Kristen yang dipersiapkan sungguh-sungguh, laki-lakinya harus cukup matang dan bekerja, kemudian bisa punya rumah sendiri, baik sewa, kontrak, atau beli, dan benar-benar mengasihi istrinya. Monogami, tidak boleh cari istri 2, 3, 4, tidak boleh, satu saja, ya. Dan kemudian menghasilkan keturunan yang ilahi. Jadi kesimpulannya, keluarga Kristen adalah keluarga yang mengizinkan Kristus berkarya di dalamnya. Kalau keluarga ini mengizinkan Kristus berkarya di dalamnya, maka keluarga ini akan menjadi kuat dan diberkati. Ya, karena tadi dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus sendiri. Diberkati baik secara rohani, jiwani maupun jasmani. Contohnya, mari kita baca 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 12. 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 12 berbunyi demikian. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Di dalam perjanjian lama, tabut Allah adalah lambang kehadiran Allah di tengah manusia. Kalau bangsa Israel pergi berperang supaya menang, bagaimana tabut Allahnya dibawa, ya. Jadi mereka bisa meraih kemenangan-kemenangan. Tabut Tuhan ini awalnya belum punya tempat yang permanen. Tabut Tuhan itu diletakkan di dalam kemah pertemuan. Ketika Daud menjadi raja, tabut ini dibawa ke kota Daud. Tapi cara bawanya salah. Dibawa dengan kereta lembu. Tuhan menyambar orang yang mengantar tabut Tuhan itu, dan akhirnya Daud takut. Daud tidak jadi membawa ke kota Daud dan membiarkan tabut ini tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu seluruh keluarga Obed-Edom diberkati. Apa yang ada padanya diberkati. Orang zaman dahulu punya sapi, punya lembu, punya onta, diberkati jadi lipat-lipat-lipat. Dan sampailah kabar tentang Obed-Edom ini ke telinga Daud. Untuk ilustrasi saja kalian bisa membayangkan seperti ini. Kalau kalian punya prestasi kecil, misalnya kalian jadi paskibra di SMK Negeri 10, itu sudah keren, ya, keren jadi paskibra di SMK Negeri 10 pada saat 17 Agustus 2021 ini. Pilihnya kamu sebagai paskibra di SMK Negeri 10 tidak akan sampai ke telinga Bapak Presiden kita. Betul? Nah Bu, kalau misalnya saya terpilih kota Semarang, masih belum. Paling yang tahu ya wali kota. Kalau provinsi, yang tahu gubernur kita. Tapi nanti ketika kamu terpilih menjadi paskibra di Istana Negara, pasti Pak Presiden kita akan mendengar. Bahkan kamu akan bertemu dengan beliau dan kamu akan berfoto dengan beliau. Karena apa? Ini berita spektakuler, berita yang luar biasa, berita yang hebat. Wah, anak SMK Negeri 10 jadi paskibra di Istana Negara. Seluruh orang, nggak cuma Pak Presiden Jokowi, seluruh Indonesia akan mendengar nih, namamu ada. Itu gambarannya.
Kalau Obed-Edom cuma diberkati, orang Jawa bilang cerik-cerik gitu ya, nggak akan sampai ke telinga Daud. Orang nggak akan repot-repot cerita sama Daud. Tetapi pasti ini sesuatu yang luar biasa dan spektakuler. Berkatnya itu melimpah. Sampai orang, wow, kok setelah tabut itu ada di rumah Obed-Edom, Obed-Edom diberkati dengan luar biasa. Langsung orang-orang biasa gosip ya, dan akhirnya ada yang menyampaikannya ke telinga Raja Daud. Raja Daud ambil tabutnya, bawa ke kota Daud. Hadirat Allah di tengah-tengah rumah Obed-Edom itulah yang membuat keluarganya diberkati, membuat keluarga ini jadi terkenal di seantero Israel. Kalau ada Tuhan di tengah-tengah keluargamu, maka keluargamu pasti diberkati. Baik secara rohani, kamu akan bertumbuh kuat di dalam kekristenanmu. Kamu akan makin percaya dan cinta Tuhan. Secara jiwani, kamu akan bertumbuh dengan luar biasa, tidak stres, tidak takut, tidak bingung di masa depan saya bagaimana, apakah saya akan bisa bekerja atau kuliah, atau saya akan begini-begini saja. Kalau kamu percaya dan mengizinkan Kristus berkarya di dalam keluargamu, dalam hidupmu, maka tidak ada ketakutan. Masa depanmu dijamin dan kamu pasti akan diberkati. Amin. Secara jasmani kamu juga akan diberkati. Kamu tidak akan kekurangan makanan, kamu tidak akan kekurangan pakaian, kamu tidak akan kekurangan apa yang kamu makan dan minum. Begitu firman Tuhan katakan. Tidak usah khawatir, karena Tuhan yang menjamin hidup. Amin. Nah anak-anak, mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari renungkan secara pribadi. Tuliskan di bukumu hasil kegiatan pertama yang sudah kau lakukan. Bagaimana kertas yang sudah dilem itu jika dipisahkan? Dan apa implikasi bagi keluarga Kristen? Bagaimana keluarga Kristen itu harus dibangun dengan solid di atas batu karang. Yang kedua, ceritakan karya Allah dalam kehidupan keluargamu selama masa pandemi COVID-19 ini. Berkat-berkat yang kau terima dari Tuhan. Apa saja yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu dan hidup keluargamu. Dan juga kekuatan yang Tuhan berikan bagimu. Mungkin saja keluargamu pernah terpapar COVID dan kamu sangat ketakutan. Bagaimana kalau ayah dan ibumu nanti meninggal? Bagaimana masa depanmu setelah ayah dan ibumu nanti dipanggil? Kalau dipanggil kamu mungkin ketakutan. Tapi ternyata Tuhan menolong. Nah, ceritakan itu supaya jadi berkat bagi teman-temanmu yang lain. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya percaya kalian diberkati dan kalian belajar sesuatu dari materi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.